Nama Nicholas Chen beberapa hari ini sedang viral di media sosial Twitter. Menurut akun Twitter Jeruji Emas, si Nicholas Chen atau NC melakukan hal di luar nalar terhadap kekasihnya sendiri. Nama lengkap Nicholas Chen adalah Nicholar Pramono Chen Wei Hung yang masih kuliah di salah satu universitas swasta di Indonesia. Akun Twitter @jeruji_emas ini adalah seorang aktivis feminis dan mengutarakan bahwa apa yang dilakukan si NC ini adalah gaslight. Nah, apa itu gaslight dan feminis? Mari bersama kita kupas sedikit di sini. Baiklah, kita akan menjelaskan tentang gaslight. Gaslighting adalah upaya yang merujuk kepada salah satu bentuk penyiksaan secara psikologis yang terjadi pada hubungan. Di sini mungkin bukan pacaran ya. Di mana penyiksa ini melemahkan rasa percaya diri si korban dengan membuat mereka mempertanyakan ingatan, sudut pandang, bahkan sampai kewarasan si korban. Lalu apa itu feminis? Feminisme adalah sebuah gerakan perempuan yang memperjuangkan emansipasi atau persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria tanpa adanya diskriminasi. Inti dari feminisme adalah bagaimana perempuan harus memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam mengembangkan diri. Dan feminis sendiri adalah rangkaian gerakan sosial dan ideologi yang memiliki tujuan sama untuk mendefinisikan, membangun dan mencapai kesetaraan gender di lingkup politik, ekonomi, pribadi, dan juga sosial. Dan setelah membaca dua istilah di atas, semoga kalian bisa lebih mengerti apa aja yang bakalan ada di isi Twitter @jeruji_emas ini. Oke, sudah paham? Berarti kita langsung saja masuk ke pembacaan tweet dari @jeruji_emas ini. Ya, semoga video ini gak panjang-panjang amat lah ya, dan kalian gak bosan untuk menontonnya. Oke, lanjut. Ada kasus, sudah 2 tahun, sudah terlalu parah, gak tahu harus ngomong ke siapa. This is crazy. Benar-benar anak ini selama 2 tahun dibungkam dan dia pikir dia gila dan salah. Padahal ini namanya gaslight. Dia baru cerita semuanya sekarang karena selama ini takut. Dia baru tahu ada feminis yang memperjuangkan ini. #menolak dibungkam. Aku sampai harus memberikan dia video-video Women's March untuk kasih tahu bahwa ada orang-orang yang memperjuangkan hak ini. Inti ceritanya, dia jadi sex slave selama 2 tahun. Dia nggak ngerti konsep consent. Just because you said you want doesn't mean it always gonna be a yes. Cowoknya abus dia, nggak mau pakai kondom, nggak boleh pakai pil, mau keluar di dalam, hamil. Dia 4 kali hamil, 4 kali dipaksa minum misoprostol. Ini semua ada buktinya. Temanku ini, sebut saja R, percaya kata cowok tersebut. Cowok tersebut sebut aja NC. Bahwa misoprostol itu gak apa-apa dan gak bahaya. Padahal itu menyebabkan pendarahan. Bahkan ketika R ke dokter dan dokter bilang itu bahaya, NC tetap memaksa untuk meminum. Kalian pasti bertanya-tanya, kok gak pakai proteksi? Kalau pakai kondom, NC gak suka, gak enak katanya. Kalau pakai KB atau morning after pill, I can't stand you being hormonal. Efek sampingnya memang berkaitan dengan hormon gitu. Dan kenapa NC harus ejakulasi di dalam? Karena enak. NC punya fantasi. Ya memang menurut saya sih ini udah kelainan seksual banget lah ini. Dan selama ini keluarga cewek nggak tahu. Kenapa? Karena
Si NC ini pakai ancaman. Kalau sampai ada yang tahu, NC akan meninggalkan perempuan ini. Ini sedikit dari semua pembicaraan mereka yang memuakkan itu ya. Ini berikut fotonya. Ini kondisinya hamil 6-7 minggu. Pendarahan hebat karena minum 14 butir misoprostol. Dan R juga sudah ke dokter. Bayi masih sehat. R mau memberitahu ke kakak R, namun ini dia reaksi NC. Oke, gue akan membacakan lagi Twitternya. Ini R cerita ke aku dan aku post ini berdua sama R. BTW, selama ini NC suka minta buat sex tape. Entah untuk apa. Buat kalian yang mikir, R juga mau. Fuck off, come on lah. Ini pandangan gue ya. Ya cewek itu mungkin memiliki sebuah perasaan yang lebih dalam ya. Maksudnya dia bisa mengatakan dalam mulut ya, tetapi dalam hatinya tidak. Itu menurut pandangan gue sendiri ya. Jadi kita nggak bisa semerta-merta nyalahin si cewek, karena si sebenarnya yang predator sebenarnya itu adalah si cowoknya ini, NC ini. Ini chat R dan mamanya NC. NC selalu melarang R untuk cerita, terutama ke keluarga. Tapi kali ini R udah nggak kuat karena takut meninggal karena pendarahan dan terus dipressure untuk gugurin. Ya kalian bisa pause videonya kalau mau baca ya, karena kalau gua panjangin ini videonya nanti panjang banget jadi. Tapi sialnya, mamanya nggak jauh beda dari anaknya. Mamanya NC ini bawa R ke klinik kandungan di daerah Salemba. Dan akhirnya R nangis ke dokternya bilang, itu bukan mama saya nggak mau dikeluarin. Untuk dokternya baik, akhirnya nggak jadi. Tebak, apa yang terjadi selanjutnya? Si mamanya NC ini peluk R sambil bilang, kamu sayang kan sama NC? Dan hal-hal lainnya yang gak masuk akal, tapi intinya mengarahkan ke arah mau disuruh keluarin aja. Dan si R ini gak mau. BTW HP si R diambil sama mamahnya selama di ruangan. Dan mamanya sangat memperhatikan gerak-gerik si R. Aku tadi sempat bilang gaslight kan? Dan ini dia contohnya. Tahu nggak? Selalu NC yang mau. R sampai nangis loh ngeladeni fetis si NC ini. Dia punya fetis breeding atau impregnation. Dia bilang itu hot. Dia bikin seakan-akan R yang mau nge-sex. Padahal enggak. NC yang selalu horny. Ada bukti. Demi apapun ini, gaslighting. 2 tahun R merasa bersalah dan mikir apakah memang dia yang mau. Padahal bagi gue yang dari cara mereka kenal emang NC udah predator banget. Soal sex tape, pernah sekali ada yang kesebar. Memang yang kesebar nggak lagi intro course, tapi cukup parah dan akhirnya R drop out. NC masih kuliah seperti biasa. Waktu itu reaksi mama NC juga sangat tidak berperi kemanusiaan. Menganggap bahwa anak saya kan pihak laki, gak rugi dong. Ada saksi hidup. Iya, R bodoh, sangat bodoh. Dia merasa dicinta dan spesial. Dia sayang NC. Dia pikir NC sayang dia. Memang bodoh. Mengisi kekosongannya dengan NC yang sangat toksik. Wow. Yang setelah ini sangat disturbing. Ini lanjutan chat dia setelah dia bilang I don't love you itu. Sangat memuakkan. Abis marah-marah dan ngata-ngatain, dia say sorry sambil nangis. Dia tanya, kamu masih cinta aku nggak?
He just want to fuck. Dimarahin, say sorry, minta VC sambil masturbasi. Kalau dari tata bahasanya, siapa yang pengen? Gue jijik banget baca ini, tapi just so you know. Guys, kesian banget gak sih jadi R? Berkali-kali mau bunuh diri. Secara awam, pertanyaannya adalah masa depan dia gimana? Udah DO, malu, hamil, ditinggal. Ini konteksnya mamanya NC ketemu rokok dan NC dimarahin. Tapi semua kenanya ke R. Dianggap dengan R gak mau minum misoprostol itu, nambahin beban hidupnya si NC. Dia gak mau R kontak keluarga kedua belah pihak. Ini buktinya. Ini sebelum si R ketemu sama mamanya NC yang ternyata malah bawa ke klinik aborsi itu. Ya silakan kalian baca sendiri. Kalau kecepatan ya kalian pause videonya aja ya, karena kalau gua panjangin ini videonya nanti panjang banget jadi. You are so mean. Kamu ternyata begini sebagai cewek. Karena it's true. You are fucking immature. Sampai otaknya gak tahu taruh di mana. Yang gue bingung adalah kenapa dia marah-marahin dulu. Baru dia say sorry dan minta video call yang cuma gak sampai 2 menit untuk masturbasi. Lalu abis itu paksa minum pil misoprostol lagi. Kalian tahu gak sih efeknya? Yang R rasain setelah minum 8 pil. Pendarahan, kesakitan banget, dizzy, meriang, lemes banget, sakit perut. Gak gugur kan? Nah, NC marah. R minum 6 lagi. What happened? Muntah darah dan masih disuruh minum lagi karena bayinya masih sehat. Perlu kamu tahu kalau dia itu fetish. Menurut dia impregnation itu hot dan siklusnya selalu sama. Unprotected sex, hamil, dibiarin hamil sampai 6 minggu. Dipaksa minum misoprostol. Selama 6 minggu ngapain? Fuck and come inside freely. What the fuck? Sexual abuse gak cukup, emotional abuse gak cukup, physical abuse juga. NC pernah nampar pipi R dengan sangat kencang lalu langsung pergi. Jadi intinya ngepost ini apa? Cewek-cewek jangan sampai keulang lagi kejadian ini. R bodoh merasa spesial dan disayang padahal jelas-jelas tidak. R menunggu sampai 2 tahun. 4 kali hamil untuk akhirnya berani stand up untuk memilih keep the baby dan kasih tahu keluarga. Nah, bagaimana menurut kalian? Terutama kaum hawa nih, apa gak tersayat hati kalian? Apa gak ngilu merasakan apa yang dirasakan si R ini? Namun sampai video ini dibuat, si NC sendiri nampaknya belum menjadi tersangka dalam kasus yang dibicarakan jeruji emas. Dan semoga pihak berwajib segera memberikan hukuman jika NC benar-benar melakukan hal tersebut. Dan untuk
para aktivis feminis, saya cuma bisa memberikan support dan semangat agar kesetaraan gender di Indonesia semakin mendapatkan pengakuan tanpa menghilangkan nilai moral bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, buat si R, saya berdoa yang terbaik untuk Anda dan semoga selalu kuat menghadapi dunia yang semakin berantakan dan banyak dihuni predator ini. Buat semuanya, beware predator ada di mana-mana guys. Bisa menyerang Anda, teman, bahkan keluarga Anda sendiri. Jadi ya segitu dulu video kali ini. Waduh, udah panjang banget ini. Ya, kalian jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini jika kalian suka, dan komen di bawah bagaimana perasaan kalian setelah membaca dan menyaksikan video ini sampai habis ya. Oke, seperti biasa semoga kalian dapat memetik informasi yang terkandung di dalam video. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.